Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Senang bisa kembali berjumpa di dalam pembinaan iman dan kita akan memulai pembinaan iman pada malam hari ini. Sebelum saya akan memperkenalkan pembicara kita malam hari ini dan juga tata tertib selama webinar ini berlangsung, kita akan mulai terlebih dahulu di dalam doa. Mohon kesediaan dari penginjil Van Citung boleh memimpin kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami sungguh bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini melalui online kami bisa mengikuti webinar ini Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, mempersiapkan hati dari setiap kami para peserta webinar ini. Engkau tolong Tuhan hamba-Mu Pak Hermanto yang akan membawakan materi untuk malam hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan juga berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, dan agar apa yang dia sampaikan sungguh boleh menjadi pembelajaran yang baik bagi setiap kami, dan kami semua diberikan hati yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan dan mempelajari apa yang hendak Tuhan katakan kepada setiap kami. Dan kami mau serahkan Tuhan acara ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Bila sungguh Tuhan kami merasakan ada penyertaan-Mu di tempat ini dimanapun kami berada saat ini. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk doa pembukanya. Nah, rekan-rekan sekalian yang kasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini kita boleh bersama-sama dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang bernama, saya akan memperkenalkan pembicara kita malam hari ini. Ya, pembicara kita malam hari ini adalah penginjil Hermanto. Ya, saya dengan Bapak Hermanto pernah satu angkatan di Seminari Alkitab Asia Tenggara, ya. Tapi sudah lama kita tidak berjumpa dan malam ini boleh dipertemukan di webinar ini. Ya, sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dan saya akan melanjutkan perkenalan beliau. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Beliau lulus tahun 2013 ya dengan gelar Magister Divinitas atau MDiv. Dan selepas dari pendidikan beliau melayani di Gereja Kristus Yesus Mangga Besar sebagai pembina pemuda ya di sana. Sampai pada awal tahun ini beliau memutuskan untuk melanjutkan studinya. Beliau saat ini mengambil studi S2 di Saat Malang juga, ya, kembali ke alma mater tercinta dan beliau sedang menempuh studinya. Nah, seperti itu. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya perkenalkan tentang pembicara kita malam hari ini. Beliau punya semangat dan kecintaan yang besar kepada anak-anak muda ya dalam beberapa kali kesempatan yang diselenggarakan oleh Saat Ministry Center bersama dengan Pendeta Hendra G. Mulya, Bapak Ishak Sukamto. Nah, Bapak Hermanto ini juga bersama-sama membantu menggarap ya, menggelorakan semangat pelayanan kaum muda, dan beliau juga punya minat yang besar terhadap spiritualitas Kristen. Dan malam ini kita juga akan diperlengkapi oleh beliau tentang spiritualitas di era digital saat ini. Kita akan memulai webinar kita malam hari ini. Sekali lagi selamat melayani Bapak Hermanto, dan waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat malam bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya berterima kasih untuk rekan-rekan dari GKI dan Semarang, untuk penginjil Ongki yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi malam hari ini. Rekan-rekan, saya akan membagi
screen saya, begitu ya. Karena tema yang diberikan kepada saya malam hari ini adalah struggles following Jesus in a selfie-centered world, begitu ya. Nah, rekan-rekan, kalau rekan-rekan perhatikan judul webinar ini, sebenarnya saya percaya judul webinar ini sebenarnya adalah judul yang terinspirasi dari sebuah buku, teman-teman. Bukunya itu judulnya sama, Struggles, begitu ya. Yang ngarang adalah seorang penulis bernama Craig Groeschel, begitu ya. Orangnya yang ini, yang di tengah ini, begitu ya. Dan dia adalah seorang gembala, sekaligus seorang pendiri dari gereja Life Church, begitu ya, di Amerika. Dan dia juga adalah seorang penulis buku, teman-teman. Dia menulis banyak sekali buku, begitu ya. Salah satunya Struggles ini. Lalu bukunya yang mungkin cukup terkenal, yang dikenal oleh banyak orang itu adalah buku Christian Atheist, orang Kristen ateis, gitu ya. Jadi Kristen tapi ateis, menyebut diri Kristen tapi hidup seperti ateis, gitu ya. Apa aja yang menandakannya, misalnya begitu ya. Lalu ada buku yang terbaru, misalnya buku Dangerous Prayer, begitu ya. Atau mungkin kalau teman-teman tidak terlalu tahu soal Craig Groeschel ini, begitu ya, teman-teman yang lebih muda mungkin tahu aplikasi ini. Ini namanya YouVersion Bible. Ini adalah satu aplikasi Alkitab yang baik sekali, dengan rencana-rencana atau planning pembacaan Alkitab yang bagi banyak anak muda itu menolong mereka untuk membaca Alkitab dengan lebih disiplin, dengan lebih tematik, dan sebagainya. Banyak anak muda di gereja saya yang memakai aplikasi ini dan mereka berkata sangat tertolong. Nah, rekan-rekan, aplikasi Alkitab ini adalah aplikasi yang dikeluarkan oleh pendeta Craig Groeschel ini dan gerejanya, begitu ya. Jadi rekan-rekan, ini yang menginspirasi tema ini, begitu ya. Tapi tentu kita tidak akan membahas seluruhnya mengikuti buku ini. Kita akan meng-highlight poin-poin yang penting yang juga di-highlight. Lalu ada poin-poin saya sendiri yang saya highlight, yang saya masukkan. Nah, jadi rekan-rekan, mari kita bersama-sama ikutin webinar hari ini. Rekan-rekan, saya pengen menyamakan terminologi dulu, begitu ya. Ketika kita ngomong soal struggles hari ini, bergumul, bergulat hari ini, kita mungkin tidak akan banyak berbicara soal pergulatan seputaran penderitaan, begitu ya. Tapi kita akan berbicara soal pergulatan di dalam kerohanian kita, begitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika berbicara soal selfie-centered world, teman-teman, begitu ya. Mengikut Yesus di dunia yang sangat terpusat pada selfie, begitu ya. Selfie-centered world yang dimaksud adalah sebenarnya virtual world, begitu ya. Dunia virtual yang menjadi bagian besar dari hidup kita hari ini, atau mungkin yang lebih kita kenal sebagai dunia online, dunia media sosial, dunia aplikasi online, segala macam yang kita pergunakan hari ini, begitu ya. Jadi kita akan banyak berbicara di seputaran itu. Nah, rekan-rekan, yang pertama, mari kita jawab pertanyaan ini, teman-teman. Mari kita diskusi sejenak. Ketika teman-teman atau rekan-rekan berbicara soal atau berpikir soal apa itu orang Kristen, bagi rekan-rekan ketika mendefinisikan orang Kristen itu apa sih? Biasanya yang muncul di pikiran rekan-rekan itu apa? Atau kalau mau diganti pertanyaannya begini, menurut rekan-rekan apa sih tanda yang jelas dari seorang yang menyebut dirinya orang Kristen? Tanda apa yang harus dimiliki oleh seorang yang menyebut dirinya anak Tuhan? Nah, rekan-rekan, saya pengen berinteraksi dengan rekan-rekan sejenak. Rekan-rekan bolehkah rekan-rekan munculkan, saya nggak tahu ini komentar bisa dimunculkan apa enggak, begitu ya. Mereka rekan-rekan boleh bisa pakai kolom komentar apa enggak? Bolehkah rekan-rekan mengetik dengan cepat di kolom komentar kalau bisa? Menurut rekan-rekan apa sih orang Kristen itu? Tanda jelas apa yang harus dimiliki oleh seorang orang Kristen? Kalau boleh rekan-rekan silakan rekan-rekan mengetiknya. Saya akan menunggu. Suka baca Alkitab. Oke, apalagi? Ketika kita ngomong seorang itu anak Tuhan, apalagi yang biasanya rajin berdoa, percaya Yesus juru selamat. Oke, ada lagi?
tanda jelas apa yang harus dimiliki oleh seorang yang menyebut dirinya anak Tuhan? Nah, rekan-rekan mengampuni sesama, takut akan Tuhan, suka berbagi. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang participating ya. Silakan rekan-rekan boleh terus mengetik gitu ya kalau rekan-rekan terpikir apa gitu ya. Nah, rekan-rekan ketika berbicara soal orang Kristen, biasanya memang yang terpikir oleh banyak orang adalah orang Kristen itu ya orang yang beragama Kristen, pergi ke gereja tertentu, menjadi anggota di gereja tertentu, aktif di gereja itu, lalu mengikuti segala ritual-ritual yang ada sebagai orang Kristen, gitu ya, melayani, aktif. Nah, itulah orang Kristen. Atau ada orang yang berkata, ya orang Kristen itu siapa? Orang Kristen itu orang yang percaya Tuhan Yesus, orang yang bertobat, lalu kalau mati masuk surga, begitu ya. Rekan-rekan tentu nggak salah, begitu ya. Tapi rekan-rekan malam ini saya pengen mengajak kita untuk memikirkan ada satu tanda yang jelas dari seorang Kristen. Orang Kristen itu adalah orang yang hidup dalam sebuah relasi yang didamaikan dengan Tuhan. Orang yang hidup dalam relasi yang didamaikan dengan Tuhan. Artinya, ia tadinya bermusuhan dengan Tuhan, sekarang diperbaiki hubungannya, lalu ia hidup dalam keakraban dengan Tuhan, bukan hanya sekedar keakraban. Alkitab berkata, ia hidup di dalam Tuhan, Tuhan hidup di dalam dia, begitu ya. Jadi ketika seorang dikatakan seorang Kristen, orang itu ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam dia. Keberadaan relasi yang dekat dengan Tuhan yang hidup di dalam dia dan dia di dalam Tuhan ini pasti menghasilkan semacam konsekuensi, saudara. Nah, hari ini saya mau berkata bahwa ada satu tanda yang jelas atau ada satu konsekuensi yang jelas yang pasti yang harus muncul dalam kehidupan seorang yang menyebut dirinya seorang Kristen. Nah, rekan-rekan seorang teolog bernama J.C. Ryle begitu ya. Dia berkata begini, apa sih tanda jelas dari seorang Kristen begitu ya? Dia berkata, the child of God, anak Tuhan itu memiliki dua tanda besar di dalam hidupnya. Ia harusnya dikenal oleh peperangan di dalam dirinya, sebagaimana ia dikenal dengan damai sejahtera yang ada di dalam dirinya. Dia berkata, orang Kristen yang sesungguhnya adalah orang Kristen yang diketahui bukan hanya dengan damai sejahtera baru yang dia miliki dengan Tuhan, tetapi juga dikenal dengan konflik baru di dalam dirinya. Rekan-rekan, kutipan yang lebih lengkap dari J.C. Ryle ini, dia berkata begini, ada ribuan laki-laki dan perempuan yang pergi ke gereja atau pergi ke chapel setiap hari minggunya, dan menyebut diri mereka orang-orang Kristen. Nama mereka terdaftar sebagai orang yang sudah dibaptis. Mereka diperhitungkan sebagai orang Kristen karena mereka menikah secara Kristen, begitu ya. Mereka dikuburkan secara Kristen ketika nanti mereka mati atau waktu mereka mati, gitu ya. Tetapi engkau tidak akan pernah melihat ada perang, ada pergulatan di dalam agama mereka. Tidak ada pergulatan spiritual, tidak ada pertentangan, tidak ada konflik, tidak ada penyangkalan diri, tidak ada perang yang mereka ketahui sebenarnya dalam perjalanan kekristenan mereka. Perhatikan bagian yang di garis merah, diwarnain merah ini. Kekristenan yang seperti ini bukanlah kekristenan Alkitab. Ini bukanlah agama yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus. Dan bukan agama yang dikhotbahkan oleh para rasul. A true Christianity is a fight, begitu ya. Jadi J.C. Ryle sedang berkata bahwa konsekuensi dari kehadiran Allah, relasi dengan Allah yang hidup di dalam diri orang Kristen itu adalah hidup orang Kristen itu harusnya ditandai dengan semacam perang di dalamnya. Ditandai dengan semacam fight, ditandai dengan semacam pergulatan. Sehingga saudara, kalau saudara meminta saya menjawab,
Apa sih salah satu tanda dari orang Kristen yang benar itu? Apa sih tanda dari seorang anak Tuhan yang benar itu? Yaitu adanya the war within, teman-teman. Adanya sebuah peperangan di dalam dirinya. Rekan-rekan, ini bukan sekedar sebuah proposisi teologis begitu ya, tapi rekan-rekan, kalau rekan-rekan melihat di dalam Alkitab, rekan-rekan akan menemukan faktanya, rekan-rekan. Kalau rekan-rekan melihat di dalam ketiga Injil sinoptik, Matius 3, Markus, lalu Lukas, ketika mencatat mengenai baptisan Tuhan Yesus, selalu itu dipadukan dengan kisah pencobaan di padang gurun. Saya nggak tahu rekan-rekan memperhatikan itu atau enggak, begitu ya. Tapi itu yang terjadi. Ketika ada kisah baptisan Tuhan Yesus di Sungai Yordan, itu selalu dipadukan dengan kisah setelahnya itu adalah pencobaan di padang gurun. Rekan-rekan, apakah pernah bertanya kenapa para penulis sinoptik memilih untuk menulis seperti ini? Rekan-rekan, saya kira mereka punya maksud yang sama. Ketika Timothy Keller dalam salah satu bukunya, dia menulis, kenapa sih pencobaan itu ditulis setelah baptisan? Pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun ditulis setelah baptisan. Menurut Timothy Keller itu karena apa? Karena alasan Tuhan Yesus dicobai adalah karena ia baru dibaptis. Seolah ia mau berkata bahwa karena Yesus memberi diri dibaptis sebagai tanda bahwa mulai saat ini hidupnya sepenuhnya sebagai manusia, sebagai manusia dia menjalani misinya, dia menjalani di bawah pimpinan Roh. Ketika ia menyebut dirinya dipimpin oleh Roh, maka pada saat yang sama dia akan berhadapan dengan berbagai pencobaan. Saudara, saya kira ini bertentangan sekali dengan apa yang diperkenalkan dengan diperkenalkan oleh banyak teolog dari Injil Kemakmuran, begitu ya, rekan-rekan, yang berkata bahwa ketika seorang dibaptis secara roh, maka dia akan berhadapan dengan kehidupan yang lancar, problemnya akan selesai, akan terjadi mujizat, dan sebagainya. Dan kita justru menunjukkan sebaliknya, rekan-rekan. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, sebuah simbol bahwa ia memberi dirinya dipimpin sepenuhnya oleh roh, di titik itu yang dia hadapi langsung adalah sebuah pencobaan terus-menerus. Nah, rekan-rekan, inilah yang juga akan terjadi di hidup anak-anak Tuhan. Seorang yang berkata bahwa ia mengidentifikasi diri dengan Yesus. Seorang yang berkata bahwa ia ikut mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Seorang yang berkata bahwa dirinya dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa yang akan dihadapinya? Yang akan dihadapinya adalah sebuah perang terus-menerus, sebuah pergulatan terus-menerus, sebuah pencobaan terus-menerus di dalam hidupnya. Rekan-rekan, camkan ini, begitu ya. Demikian juga kalau rekan-rekan lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat 35, ada sebuah kalimat yang mungkin jarang dikhotbahkan, rekan-rekan. Di situ kalimatnya berbunyi begini, sebuah pedang akan menembus jiwamu. Saudara, kalau ingat, kalimat ini adalah kalimat yang dikatakan oleh Simeon kepada Maria, rekan-rekan. Ketika ia menatang bayi Tuhan Yesus, ia menyanyikan lagu yang berkata bahwa ia siap pergi karena ia sudah melihat kegenapan janji Tuhan soal Mesias. Ia menyerahkan kembali bayi Yesus kepada Maria, lalu ia berkata kepada Maria, sebuah pedang akan menembus jiwamu. Saudara, bagi banyak orang mungkin kalimat ini hanya sekedar berarti ya udah, nanti Maria akan berduka, akan menyedihkan sekali karena Maria harus melihat sendiri Yesus anaknya itu disalib. Betul, satu sisi kalimat ini menunjuk kepada peristiwa itu, saudara. Tapi kalimat ini sebenarnya juga memiliki makna yang lain, saudara. Karena apa? Karena Maria adalah orang yang mengandung Yesus. Maria adalah orang yang hidup bersama Yesus. Maria adalah sanak keluarga Yesus, seorang yang mengidentifikasi diri bersama-sama dengan Yesus begitu rupa. Apa yang terjadi pada orang yang mengidentifikasi diri begitu rupa kepada Yesus? Akan ada sebuah pedang yang menembus jiwanya. Kenapa? Karena kehadiran Yesus dalam hidup seseorang tidak akan pernah adem ayem, saudara. Kehadiran Yesus di dalam diri seseorang bukanlah kehadiran yang jinak.
kehadiran Yesus dalam diri seseorang adalah kehadiran yang liar, karena kehadirannya itu sebagai Tuhan. Ia berdaulat untuk melakukan segala sesuatu, dan apa yang dia lakukan belum tentu menyenangkan kita, apa yang dia lakukan belum tentu membuat nyaman kita, apa yang dia lakukan belum tentu sesuai dengan kehendak kita. Sehingga kehadiran Yesus kadangkala akan membuat kita bingung. Kadangkala akan menyakitkan kita karena berbeda dengan kemauan kita. Kadangkala akan membuat kita begitu berduka. Inilah maksud kalimat itu, saudara. Akan ada sebuah duka cita besar ketika Yesus hadir, karena Yesus terus memerangi bagian-bagian dalam diri kita yang tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Karena ia tidak jinak, ia Tuhan. Begitu ya. Nah, rekan-rekan, ini yang sebenarnya mau dikatakan di bagian ini. Dan ini berlaku untuk semua anak Tuhan, saudara. Kehadiran Yesus tidaklah jinak, saudara. Nah, saudara, saya kira Maria mengerti sekali kalimat ini, saudara. Ketika umur 12 tahun, Yesus berkata kepada dia, ngapain engkau mencari aku, begitu ya. Aku harus ada di rumah Bapakku, begitu ya. Ketika semua orang menganggap Tuhan Yesus gila, lalu Maria dan saudara-saudaranya, Yesus datang mau menjemput dia pulang. Yesus berkata, siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku? Kalau Tuhan Yesus mau berkata bahwa kalau kamu tidak seperti apa yang saya mau, tidak melakukan apa yang saya mau, kamu bukan part saya. Saya kira menyakitkan sekali mendengar kalimat itu. Namun itu mengingatkan kita bahwa ya, kehadiran Tuhan akan selalu menyatakan sesuatu di dalam diri kita yang tidak seperti apa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu menyakitkan, gitu ya. Nah, rekan-rekan, berikutnya bagian lain misalnya. Saudara akan melihat bagaimana pergulatan Paulus dalam Roma 7 ayat 22 sampai 23. Di sana dikatakan bahwa bukan apa yang aku pengen yang aku lakukan, apa yang tidak aku pengen yang aku lakukan. Bukan apa yang baik yang aku pengen yang aku lakukan, tapi apa yang tidak baik. Aku ini manusia celaka. Paulus ada di dalam sebuah pergulatan bahwa ada dua pemerintahan sepertinya di dalam diriku, dan dua pemerintahan itu gontok-gontokan. Ada pemerintahan Tuhan, ada pemerintahan kedagingan saya, dan itu terus bertentangan, itu terus bergulat di dalam diri saya. Dan saudara, kalau saudara mau lihat Alkitab, saudara tidak kebetulan nama Israel gitu ya, umat pilihan Allah, Israel itu artinya pejuang Allah gitu ya. Sebenarnya dalam arti yang lebih literal, bagian itu sebenarnya berbicara soal bergulat dengan Allah gitu ya. Bukan hanya sekedar berbicara soal kamu pejuang Allah, bukan, kamu seorang pegulat dengan Allah. Yang berbicara soal hidup seorang umat pilihan Tuhan itu ya hidup Israel itu, hidup yang terus-menerus dalam pergulatan dengan Allah itu. Nah, rekan-rekan, inilah salah satu tanda dari kehidupan seorang anak Tuhan. Sebuah kehidupan yang terus-menerus ada di dalam pergulatan, ada di dalam perang, ada di dalam internal warfare itu, teman-teman. Sampai kepada titik nanti kita meninggalkan dunia ini dan bersatu dengan Tuhan di dalam kekekalan, saudara. Saudara, kalau saudara ingat begitu ya, anak Tuhan adalah orang yang dihidupkan kembali dari kematian karena keberdosaan. Apa bedanya orang yang hidup dan orang yang mati secara rohani? Perbedaannya adalah di ini. Ia mengalami perang secara internal itu atau tidak. Seorang yang hidup secara rohani, dia akan berperang. Seorang yang mati secara rohani, dia hanya akan sekedar ikut arus. Tidak ada pergolakan, tidak ada gejolak rohani di dalam dirinya, seolah-olah tidak ada sesuatu yang mengganggu orang itu. Nah, ini yang saudara kita garis bawahi bersama dulu, begitu ya. Hidup kita adalah hidup dalam pergulatan terus-menerus. Pertanyaannya adalah pergulatan melawan apa, begitu ya. Ketika kita berkata bahwa kita akan ada dalam perang, kita akan ada dalam pergulatan, kita akan ada dalam pertentangan, kita akan ada dalam konflik. Konfliknya tentang apa? Tema konfliknya itu tentang apa? Nah, saudara, mulai dari masa Adam dan Hawa, saudara,
sampai kepada Babel, sampai kepada hari ini, saudara, sebenarnya tema dari perang itu tidak pernah berubah, saudara. Tema dari pergulatan itu terus-menerus sama. Temanya apa? Temanya adalah ini, saudara. Temanya adalah perang terhadap keakuan, perang terhadap self-centeredness, perang terhadap hidup yang berpusat pada diri sendiri. Nah, saudara, kalau saudara lihat kembali ke belakang, saudara akan menemukan ini, saudara, gitu ya. Apa sih yang menjadi masalah dari Adam dan Hawa yang membuat mereka akhirnya diusir dari Taman Eden, saudara? Saya kira tidak sesederhana karena mereka makan buah, saudara. Tapi tindakan mereka makan buah adalah sebuah bentuk ekspresi bahwa mereka mau hidup berpusat pada diri mereka sendiri. Ketika Hawa mengambil buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, sebenarnya Hawa sedang berkata bahwa saya bosan. Selama ini nilai apa yang baik dan apa yang jahat itu ditentukan oleh Tuhan. Saya mau menilai sendiri apa itu baik, apa itu jahat. Caranya apa? Makan buah ini sehingga saya tahu apa yang baik dan jahat, lalu saya bisa tentukan sendiri apa itu baik, apa itu jahat menurut saya. Saudara, ketika Hawa mengambil dan memakan buah ini, sebenarnya dia sedang mau berkata bahwa saya bosan ditentukan, saya mau menentukan. Saya bosan diatur, saya mau ngatur. Saya bosan ikuti hanya apa yang dibilang Tuhan, saya mau menentukan sendiri saya mau ikut apa. Saudara lihat, dan setelah itu apa yang dilakukan Hawa? Hawa melihat, dia membuat penilaian sendiri, lalu dia memutuskan sendiri apa yang dia mau lakukan, mengabaikan apa yang Allah mau. Dia mencoba untuk berpusat pada dirinya sendiri, saudara. Selain itu, saudara, Hawa mencoba untuk apa? Yang membuat Hawa mengambil buah itu kan adalah karena tawaran kamu akan jadi seperti Allah. Saudara, sampai sejauh ini, sebelum Hawa ambil dan makan buah itu, yang Hawa tahu adalah ia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yang berarti bahwa ia bukan Allah, ia hanya representasi Allah, ia betul, ia berharga, tapi ia bukan Allah, ia cuma ciptaan. Ada semacam keinginan di dalam Hawa untuk saya pengen bukan hanya sekedar sebuah representasi dari Allah, saya pengen setara dengan Allah itu sendiri. Saya pengen bukan hanya sebagai wakilnya untuk mengerjakan tugas dari Allah, mengerjakan perintah dari Allah, saya pengen diangkat derajatnya jadi sama dengan Allah itu sendiri. Saudara, sekali lagi, ini yang terjadi di Taman Eden. Manusia yang tadinya hidup berpusat pada Allah, mewakili Allah, mengikuti Allah, bergantung kepada Allah, melakukan apa yang Allah mau, mereka memutuskan untuk saya mau menentukan hidup saya sendiri, saya mau menjadi Allah buat diri saya sendiri, saya mau mengatur diri saya sendiri, saya mau setara dengan Allah. Setidaknya untuk hidup saya sendiri. Saudara, itu yang terjadi di Taman Eden. Kalau saudara lihat hal berikutnya yang terjadi di Menara Babel, juga hal yang sama, saudara. Apa yang dikatakan orang-orang pada masa itu ketika mendirikan Menara Babel? Mereka berkata begini, marilah kita mendirikan sebuah kota dengan menara sampai ke langit. Saudara, pernahkah bertanya kenapa mereka mau bikin menara yang tingginya sampai ke langit? Karena pada waktu itu mereka mengerti bahwa tempat tinggal Allah itu ada di langit. Mereka pengen punya sesuatu yang setara dengan Allah itu. Mereka punya sesuatu yang mereka banggakan. Mereka mau punya sesuatu yang mereka buat sendiri yang menyamai Allah itu. Saudara, bukankah ini juga semacam contoh kita bosen hanya sebagai ciptaan, kita pengen punya something yang mirip, yang setara dengan pencipta itu. Dalam hal ini, menara yang tingginya sampai ke langit. Saudara, kenapa mereka mau bikin menara? Kenapa mereka mau bikin kota? Ini berbicara soal sebuah sistem perlindungan. Saudara. Mereka pengen berlindung dengan apa yang mereka buat sendiri. Selama ini perlindungan mereka dari Tuhan. Sekarang mereka mau bikin sistem pertahanan dan sistem perlindungan mereka sendiri. Lalu mereka berkata begini, lalu kita mencari nama bagi kita.
Saudara, mencari nama ini berbicara soal mereka pengen punya story mereka sendiri. Mereka pengen punya narasi versi mereka sendiri. Narasi apa yang mewarnai hidup mereka selama ini emangnya sebelum mereka bikin Babel? Sebelum ada Menara Babel, mereka cuma dikenal dengan satu nama. Orang-orang yang diselamatkan Tuhan dengan bahtera dari air bah, saudara. Selama ini, mereka kemanapun pergi menceritakan siapa diri mereka, mereka harus berkata bahwa kami adalah orang-orang yang diselamatkan Tuhan, keturunan dari orang-orang yang diselamatkan Tuhan dari air bah di dalam bahtera. Ketika mereka berkata, kami mau cari nama, mereka sedang ngomong gini, kami bosen narasi hidup kami itu tentang itu. Kami mau punya narasi kami sendiri. Kami mau punya versi cerita kami sendiri. Dan versi cerita kami nanti adalah kami punya menara yang menakjubkan. Nah, saudara, yang terakhir mereka berkata, supaya jangan sampai kita tersebar. Saudara, bagian itu persis adalah kebalikan dari apa yang menjadi perintah Tuhan. Perintah Tuhan bagi mereka adalah apa? Supaya mereka beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi. Yang mereka inginkan justru adalah stay di satu tempat dan tidak menaklukkan bumi ini. Dengarkan, lihat apa yang terjadi. Yang terjadi di sana adalah sebuah pemberontakan. Yang terjadi di sana adalah sebuah peralihan dari hidup yang berpusat pada Tuhan kepada pusat pada diri sendiri. Nah, saudara, kalau saudara lihat itu juga yang ditawarkan atau yang dijadikan tema godaan iblis kepada Tuhan Yesus di padang gurun. Ubah batu jadi roti, lalu menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah, lalu menyembah setan dan seluruh kerajaan dunia ini akan diberikan kepada Yesus. Temanya tentang apa sebenarnya? Temanya tentang ini. Udahlah, tidak perlu ikut rencana Bapak sepenuhnya. Pakai dong kuasamu untuk kenyamananmu sedikit. Tidak perlu seluruhnya ikut planningnya, cara kerjanya Bapak. Kamu boleh punya cara kerja sendiri yang efeknya sama misalnya dan sebagainya. Yesus pun sedang digoda untuk ayo ikutin aja maunya kamu sendiri. Sekali lagi, temanya sama teman-teman, gitu ya. Self-centeredness. Dan saya kira itu pun yang terjadi hingga saat ini, teman-teman. Di tengah kehidupan yang amat modern hari ini, kita pun terus-menerus diperhadapkan pada peperangan yang sama. Peperangan terhadap keakuan itu. Peperangan untuk berjuang berkata bahwa seluruh hidup ini adalah tentang saya. Tentang identitas saya. Tentang kenyamanan saya. Cara memandang dunia ini dari cara pandang saya. Tujuan hidup ini tentang saya. Hidup ini bergantung kepada diri saya sendiri. Prioritas-prioritasnya saya atur sendiri menurut mau dan kehendaknya saya. Nah, rekan-rekan, self-centeredness inilah, keakuan inilah, yang merupakan natur keberdosaan manusia yang sudah begitu mendarah daging, sehingga sebenarnya ini sudah meracuni seluruh aspek hidup kita, teman-teman. Hari ini, banyak orang membangun relasinya berdasarkan keakuannya. Kenapa membangun relasi? Karena keakuan. Di tengah relasi dia meminta semua orang memperhatikan dia. Tengah relasi itu, apa yang dia pengen capai? Kehendaknya sendiri, kepuasannya sendiri. Begitu juga dengan karir. Apa yang orang kejar dalam karir, dalam bekerja? Dirinya sendiri, cita-citanya sendiri, kenyamanannya sendiri, targetnya sendiri, nama besarnya sendiri. Ketika seorang mengatur keuangan, waktu, tenaga, hari ini dikerjakan berdasarkan apa? Berdasarkan keakuannya. Jadi sebenarnya teman-teman, self-centeredness atau keakuan ini benar-benar sudah meracuni hampir seluruh aspek hidup kita. Rekan-rekan, apa bukti dari bagian ini pun sudah meracuni seluruh hidup kita? Sebenarnya bisa kita lihat begitu jelas juga di masa-masa ini, rekan-rekan. Masa pandemi yang tanpa terasa sudah setahun kita jalani, teman-teman. Masa pandemi yang saya percaya tidak menyenangkan, menyedihkan, tidak membuat nyaman banyak orang, begitu ya. Tapi sebenarnya saya mau berkata bahwa masa-masa seperti ini adalah masa-masa yang menunjukkan
betapa self-centeredness itu sudah meracuni diri kita. Saya berikan beberapa contoh misalnya. Saudara, berapa banyak di antara kita yang sepanjang 1 tahun ini khawatir, saudara? Terus-menerus khawatir, terus-menerus gundah gulana. Pernahkah saudara bertanya kenapa kita khawatir? Saya termasuk yang khawatir, kan gitu ya. Kenapa khawatir? Seringkali kita khawatir karena kita menyadari bahwa ini keadaan yang ada di luar kontrol kita. Kita tidak sanggup mengontrol kapan ini selesai. Kita tidak sanggup mengontrol berapa yang tertular, berapa yang sembuh, siapa yang mati, siapa yang tidak mati. Kita tidak sanggup mengontrol kapan ekonomi pulih, apakah ekonomi saya akan pulih, apakah saya akan sehat kembali, apakah saya akan hidup, apakah saya akan mati. Saudara, keadaan pandemi belakangan ini membuat kita menyadari bahwa kita tidak megang kendali. Karena itu kita khawatir. Saudara, kenapa kita bisa khawatir ketika kita tidak pegang kendali? Itu terjadi karena kita selama sebelum pandemi ini terus-menerus berusaha untuk mengendalikan segala sesuatu. Pandemi ini merusak kendali itu dan membuat kita merasa kita nggak bisa apa-apa. Bukankah ini berarti menunjukkan bahwa sebelum pandemi ini, jangan-jangan kita sedang hidup begitu rupa di tengah kontrol kita sendiri, dan Tuhan tidak kita berikan kesempatan mungkin untuk mengontrol hidup kita, sehingga ketika semua ini berantakan, kita menjadi khawatir. Atau contoh yang lain. Saudara, hal yang mungkin dihadapi atau dirasakan banyak orang di tengah pandemi ini adalah kecewa, marah, pertanyaan yang bertubi-tubi kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa harus saya? Sampai kapan lagi? Kenapa Engkau izinkan penyakit seperti ini? Kenapa Engkau izinkan seluruh dunia menderita seperti ini dan sebagainya? Mungkin itu salah satu pertanyaan atau kemarahan yang dialami oleh banyak orang. Tapi saudara, pernahkah kita bertanya apa yang sungguh-sungguh menjadi alasan dari kemarahan dan kekecewaan kita? Apakah jangan-jangan kita marah dan kecewa di tengah pandemi ini karena agenda-agenda kita terganggu, timing kita terganggu. Kita yang harusnya tadi merit bulan apa, harus ditunda setengah tahun, ditunda setahun. Harusnya tadi udah lulus, mulai bekerja, menurut impian kita, menata karir kita, lalu sekarang tertunda dan terganggu. Kita yang tadinya sudah punya gambaran ideal soal saya pengen apa, sekarang berantakan semuanya. Sehingga akhirnya sekarang kita tidak nyaman sekali, kita kecewa sekali. Saudara, jangan-jangan alasan dibalik kemarahan kita itu sekedar karena apa? Karena narasi, karena agenda kita terganggu. Jika begitu, bukankah itu berarti bahwa kita sedang berkata kepada Tuhan bahwa hidup ini sesungguhnya tentang saya, harus berjalan menurut timing dan rencana saya, dan Tuhan sekalipun jangan sekali-kali coba mengganggunya. Bukankah itu self-centeredness? Setelah 1 tahun dalam pandemi ini, apakah kita pernah bertanya, Tuhan agendamu apa? Di tengah problem global ini, agendamu apa? Saya kira agenda Tuhan tidak jauh dari bagaimana seluruh bumi boleh menyembah Dia. Segala suku, segala bangsa, dimanapun mereka berada, boleh menyembah Dia. Pernahkah kita berpikir 1 tahun terakhir ini, gimana saya bisa participate di dalam agenda besar Tuhan itu? Di tengah mungkin saya terkena COVID, gimana saya bisa participate tetap di dalam agenda Allah? Ketika ekonomi saya berantakan, seluruh rencana saya amburadul, gimana saya bisa participate di dalam agenda Tuhan? Saudara, kalau kita tidak pernah berpikir soal ini, saya bisa pastikan engkau dan saya hidup berpusat pada diri sendiri dan hanya untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, saudara, pernahkah kita melihat hari ini kenapa ada begitu banyak orang yang indifferent, teman-teman? Indifferent itu nggak mau tahu, bodoh amat begitu loh.
tidak mikirin dirinya bisa menjadi orang tanpa gejala yang menyebarkan kepada orang lain, yang tidak menjaga dirinya begitu rupa, yang merasa it's okay lah, ya udah jalanin aja, jalanin. Lalu akhirnya menyebabkan banyak orang tertular karena dia. Pernah kita berpikir kenapa banyak orang berpikir indifferent seperti ini? Karena di dalam dirinya yang terpenting adalah pokoknya saya senang, pokoknya saya nyaman, saya lakukan apa yang saya mau. Orang lain mau seperti apa, tidak ada urusan dengan saya. Saudara, bukankah semua ini di tengah masa pandemi ini pun menunjukkan bahwa self-centeredness itu sudah mendarah daging dalam diri kita. Itu natur keberdosaan yang bercokol di dalam diri kita, yang kita nggak bisa anggap remeh. Itu sesuatu yang akan terus-menerus kita perangi sampai akhir perjalanan hidup kita mengikut Tuhan di dunia ini. Nah, rekan-rekan, tentu saya tidak akan berpanjang lebar lagi soal pandemi ini, dan saya akan langsung masuk ke satu medan perang besar di diri kita. Medan perang yang juga temanya sama sebenarnya, begitu ya. Medan perang yang mungkin ketika 20-30 tahun yang lalu bukan medan perang yang dialami oleh banyak orang, dan mungkin belum jadi medan perang waktu itu, begitu ya. 20-30 tahun yang lalu mungkin orang pada masa itu belum berhadapan dengan ini, tapi hari ini jadi medan perang besar kita. Karena apa? Karena hampir seluruh, atau kalau tidak seluruh, hampir bagian besar dari diri kita itu terlibat di dalamnya. Hampir sebagian besar waktu kita ada di sana. Hampir sebagian besar energi perhatian kita ada di sana. Medan perang apa yang saya maksud? Medan perang yang saya maksud adalah dunia virtual ini, rekan-rekan. Dunia sosial media, dunia online ini, gitu ya. Dunia apa? Dunia aplikasi online, gitu ya. Dunia belanja online, dunia apa? Dunia media sosial, dunia saya nggak tahu berapa banyak rekan-rekan di sini yang tahu perjodohan online, gitu ya. Lalu video-video online dan sebagainya. Apakah di antara rekan-rekan di tempat ini ada yang sama sekali tidak punya media sosial? Saya rasa hampir nggak ada, begitu ya. Semua kita yang ada di tempat ini, yang ada di sini, saya kira punya keterikatan tertentu, punya kaitan tertentu dengan kehidupan di media sosial ini. Dan rekan-rekan, ini adalah kehidupan yang sudah begitu familiar dengan kita setiap hari. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita terus-menerus terpapar dengan semua ini, bahkan ada di dalam semua ini, begitu ya. Dan karena begitu familiar, jangan-jangan kita sudah tidak menyadari bahwa ini sebuah medan perang. Karena sudah begitu familiar, jangan-jangan kita tidak menyadari lagi bahwa kalau kita mau jadi anak Tuhan, kita pun harus jadi anak Tuhan di dunia virtual ini. Begitu familiar sampai kita tidak menyadari lagi bahwa kedagingan kita, yaitu natur self-centeredness itu pun begitu rupa pengen mengalahkan kita di dalam dunia virtual ini. Karena itu dunia virtual ini harusnya menjadi semacam medan perang yang kita sadari. Rekan-rekan, sekali lagi saya mau berkata, dunia virtual ini juga adalah dunia yang di dalamnya kita akan berperang dengan keakuan kita. Saya sendiri berpendapat bahwa dunia virtual tetap adalah dunia yang netral, rekan-rekan. Apa yang tidak netral? Yang tidak netral adalah kita yang punya natur keakuan di dalam memakai dunia virtual ini. Apa yang tidak netral adalah kita di dalam natur keberdosaan kita seringkali memakai dunia digital, dunia virtual ini untuk memberi makan keakuan kita tanpa menyadarinya, tanpa peperangan yang berarti dengannya, rekan-rekan. Karena itu saya mau berkata ini medan perang. Medan perang dengan keakuan kita hari ini, saudara.
Saya mau berkata kita ada perang di dunia nyata, tapi kita pun harus ingat, dunia virtual ini medan perang yang jangan sampai kita abaikan, karena dunia ini, dunia virtual ini, sudah menjadi bagian mayoritas dari hidup kita hari ini. Nah, saudara, pertanyaannya adalah, seberapa hari ini dunia virtual ini kita hidupi dengan berpusat kepada Tuhan dan bukan berpusat pada diri kita sendiri. Seberapa dunia virtual kita hari ini kita jalankan sebagai pengikut Tuhan dan bukan pengikut keinginan dan kehendak diri kita sendiri. Rekan-rekan, saya dengan singkat akan segera memberikan ada 3 parameter, ada 3 cara untuk menilainya, rekan-rekan. Yang pertama, rekan-rekan, kapan dunia virtual kita sudah berpusat pada diri kita sendiri? Dunia virtual itu berpusat kepada diri kita sendiri ketika fokus dan bintang atau aktor utama dari dunia virtual kita itu adalah diri kita sendiri, bukan Tuhan. Atau dengan kata lain begini, ketika kita bermain media sosial yang sungguh-sungguh kita pengen promosikan, yang kita sungguh-sungguh pengen melekat di pikiran orang, ketika kita ada di dunia virtual yang kita pengen benar-benar di-grabs oleh orang, ditangkap perhatiannya oleh orang adalah diri kita, keberadaan kita, eksistensi kita. Ketika media sosial menjadi alat untuk itu, di titik itu, kita sudah membiarkan keakuan kita mengalahkan kita di dunia virtual kita. Saudara, mari kita coba lihat. Ketika kita bermain media sosial hari ini, atau ketika kita ada di dunia virtual hari ini, main game online kayak, main media sosial kayak, apa sih yang benar-benar sebenarnya kita pengen tunjukkan, saudara? Apakah yang benar-benar kita pengen tunjukkan adalah diri kita? Siapa sih yang kita pengen untuk dikenal dan diingat orang? Diri kita. Kemana sih seluruh spotlight dan perhatian kita pengen arahkan? Diri kita. Saudara, hari ini media sosial memang didesain salah satunya supaya kita boleh membagikan diri kita sebanyak mungkin, sebebas mungkin, saudara. Tapi saudara, kita bebas membagikan bukan berarti kita harus membagikan, bukan. Kita boleh mengupdate, kita boleh mengubah status, kita boleh mengupload apa saja sebebas kita. Namun bukan berarti kita berarti kita harus terus-menerus, bukan. Nah, hari ini ada banyak orang yang terus-menerus, saudara. Setiap hari ada saja update baru, setiap hari ada saja sesuatu yang baru yang dimunculkan. Mungkin tidak ada yang salah kalau sesuatu yang baru dimunculkan, tapi yang salah adalah ketika kita tidak lagi bertanya soal kenapa saya harus selalu memunculkan sesuatu yang baru. Apa yang saya cari di sana? Saudara, ada banyak orang yang selalu memunculkan sesuatu yang baru supaya orang-orang tahu bahwa dia ada. Supaya orang-orang like. Supaya ada semacam feedback bahwa, oh, keberadaan saya masih diakui. Saudara, ada banyak anak muda yang hari ini stres ketika dia upload sesuatu lalu setelah beberapa lama itu tidak ada respon, saudara. Dia punya 1000-an followers, tapi ketika dia update something, posting something di Instagram, setelah beberapa jam hanya beberapa likes, itu menghancurkan dirinya. Karena apa? Karena dia merasa ternyata tidak banyak yang memperhatikan saya, tidak banyak yang melihat saya, begitu ya. Ada anak yang saya pernah tanya, begitu ya. Kenapa sih kamu posting terus Instagram? Kamu berapa lama sekali ada story baru, ada story baru, ada story baru, ada story baru. Sepengen itukah kamu membagikan hidupmu? Saudara, orang itu menjawab begini, iya, supaya orang bisa mengikuti diri saya, tidak kehilangan cerita saya. Saudara lihat, apa yang dia pengen? Cerita saya ketahuan. Saudara,
kecenderungan untuk terus posting dan mempertahankan eksistensi ini, saudara, membuat ada satu fitur baru yang baru terkenal, mungkin 10 tahun terakhir ini menjadi fitur yang sangat digandrungi, saudara. Yang namanya fitur selfie, yang tadi jadi salah satu kata dalam subtema kita, teman-teman. Selfie, orang 10-15 tahun yang lalu mungkin tidak tahu apa itu selfie, kan jarang melakukannya, begitu ya. Tapi hari ini saya kira nggak ada satupun orang yang nggak tahu selfie dan nggak pernah selfie. Saudara, betapa populernya selfie ini bisa dilihat dari teknologi-teknologi gadget dan digital yang berinovasi habis-habisan untuk teknologi ini. Saudara, salah satu yang hari ini menjadi fitur unggulan gadget-gadget terbaru selalu adalah kemampuan selfie, kemampuan filter, begitu ya. Karena apa? Karena itulah yang dibutuhkan orang untuk terus mengupdate keberadaan dirinya. Saudara, hari ini kita ada di tengah dunia seperti ini. Pertanyaannya, ketika kita ada di dunia virtual itu, apa sih yang sedang kita promosikan? Nah, saudara, ini satu. Pernahkah kita bertanya motivasi kita sebelum posting, motivasi kita sebelum bermain secara online dan sebagainya? Apa yang kita kejar? Yang kedua, apa bukti bahwa fokus dari dunia virtual kita adalah diri kita sendiri? Adalah ketika, saudara, semakin bermain adalah ketika kita semakin eksis di dunia maya, kita menemukan bahwa kita semakin tidak puas dengan hidup kita. Kita semakin iri dengan hidup orang lain, lalu kita semakin sulit bersyukur dengan keberadaan kita. Saudara, apa yang ditawarkan dengan media sosial yang terbuka begitu rupa hari ini adalah keterbukaan untuk melihat, mengakses hidup orang, saudara. Saudara, belum pernah gitu ya kita bisa melihat orang di belahan dunia manapun, kapanpun kita mau, bagaimana hidup mereka seperti zaman ini. Keterbukaan akses ini membuat kita punya kesempatan besar untuk membandingkan hidup kita dengan orang lain secara sadar ataupun tidak sadar, saudara. Saudara, saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang ketika liburan akhir tahun yang lalu hanya tinggal di rumah, lalu ketika membuka Instagram melihat ada orang liburan keluarga di Bali, lalu rasa begini, kenapa dia pergi liburan dan kenapa bukan saya yang pergi liburan? Berapa banyak di antara kita yang ketika melihat orang posting something, dia nongkrong di tempat yang keren lalu bertanya begini, kapan saya bisa nongkrong di tempat itu? Ketika kita melihat ada orang dengan fashion terbaru, lalu kita merasa begini, oh, kapan saya bisa punya fashion seperti ini? Seolah, mengatakan begini, seolah baju kita yang melimpah, seolah hidup bersama dengan keluarga tidak pergi liburan adalah something yang tidak spesial, bukan sesuatu yang patut disyukuri, sesuatu yang jelek, sehingga kita pengen yang punya orang lain yang jadi punya kita. Saudara, ketika kita pengen punya orang lain jadi punya kita, di titik itu sebenarnya kita sedang berkata begini, semuanya harus tentang saya, orang lain nggak boleh punya. Saudara, kapan terakhir kali kita melihat sukacita orang, berkat-berkat diterima orang, lalu ia paparkan di dunia mayanya, lalu membuat kita bersyukur untuk berkat yang dialami oleh orang itu? Kapan terakhir kali kita bersukacita dan celebrate orang yang bersukacita di media sosial? Ketika kita hanya bisa bersukacita ketika orang berduka, dan kita berduka ketika orang bersuka, saudara, itu adalah bukti nyata bahwa kita sedang hidup berpusat pada diri kita sendiri. Sekali lagi saya mau berkata, dunia media sosial, dunia maya, dunia virtual, memberikan peluang bagi kita untuk melihat hidup orang lain dan membandingkannya. Masihkah kita bisa bersyukur? Bisakah kita bersukacita untuk sukacita orang lain? Jika tidak, kita berfokus pada diri sendiri. Dunia maya memberikan kesempatan bagi kita untuk membagikan hidup kita. Namun apa yang kita bagikan?
untuk apa kita membagikannya? Apakah kita membagikannya supaya perhatian tertuju kepada kita? Lalu kita menghalalkan segala cara supaya perhatian tetap tertuju pada kita. Jika demikian, kita sedang berpusat pada diri kita sendiri. Saudara, saya kira refleksi ini juga harus berlaku untuk gereja yang hari ini pun terpaksa harus tampil di dunia maya, saudara. Saya kira tidak ada yang salah dengan gereja hari ini punya Instagram, tidak ada yang salah dengan gereja hari ini punya channel YouTube, tidak ada yang salah dengan gereja hari ini punya berbagai macam bentuk pelayanan di dunia virtual. Tapi yang harus menjadi pertanyaan adalah, who is the center, teman-teman? Apakah keberadaan di dunia maya hanya untuk saling membanding-bandingkan? Kita menjadi aman ketika viewers dan followers atau subscribers kita lebih banyak daripada gereja tetangga. Kita menjadi kehilangan rasa aman ketika viewers kita turun, subscriber kita turun. Apakah keberadaan media sosial dan dunia pelayanan virtualnya gereja adalah untuk kepentingan-kepentingan itu? Itu yang pertama, rekan-rekan. Kita berpusat pada diri sendiri dalam virtual lives kita jika fokus dan bintang dari virtual lives kita adalah diri kita sendiri. Lalu yang kedua, kita berpusat pada diri sendiri dalam virtual lives kita jika sosial media dan virtual lives kita menjadi sumber bagi kita untuk mendapatkan hal-hal atau benda-benda yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Sekali lagi, kita menjadi berpusat pada diri kita sendiri di dalam dunia virtual kita ketika dunia virtual kita itu menjadi sumber untuk mendapatkan apa yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan bagi kita. Saudara, Timothy Keller dalam bukunya Counterfeit God gitu ya, dia berkata bahwa apa sih idol itu atau apa sih idolatry itu gitu ya. Idolatry itu adalah penyembahan berhala itu tidak hanya sekedar berbicara soal kita punya patung, kita punya dewa, enggak. Tapi dia berbicara soal segala sesuatu yang kita andalkan untuk memberikan apa yang hanya sanggup diberikan oleh Allah bagi kita. Ketika ada sesuatu atau ada seseorang yang kita andalkan untuk memberikan apa yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan bagi kita, maka itu adalah bentuk penyembahan berhala atau idolatry. Karena itu poin kedua ini sebenarnya berbicara begini. Dunia media sosial atau dunia virtual kita menjadi berpusat pada diri kita sendiri ketika virtual lives kita menjadi penyembahan berhala bagi kita. Saudara, apa yang biasanya orang cari di dunia maya atau di dunia virtual? Biasanya yang orang cari di dunia maya atau dunia virtual adalah nilai diri. Rasa berharga, rasa dianggap, diakui, disukai, diterima, gitu ya. Rasa punya pencapaian, itu sesuatu yang dicari oleh banyak orang. Itulah sebabnya banyak yang pengen banget dan concern banget dengan penerimaan. Apa yang dicari orang di dunia maya? Yang dicari orang adalah kasih sayang yang mungkin tidak didapat di dunia nyata. Apa yang dicari orang di dunia maya? Yang dicari orang adalah semacam kenyamanan, semacam kelegaan, semacam pelarian dari dunia nyata sebenarnya. Ada banyak orang yang punya masalah di dunia nyata, ada banyak beban berat, lalu dia merasa, oke, saya perlu kelegaan, saya perlu istirahat sekedar, saya perlu kelegaan sejenak, lalu gimana? Saya pergilah untuk melepas stres di dunia maya. Scrolling, belanja, main, dan sebagainya. Dengan harapan, di sana saya bisa dapat kelegaan. Dengan harapan ketika saya chatting, ketika saya posting ini dan itu, ada kehausan, ada dahaga penerimaan dan pengakuan yang saya bisa puaskan sedikit di dunia maya. Apa saudara, apa yang orang cari hari ini di dunia maya? Yang orang cari hari ini di dunia maya adalah pemuasan hawa nafsu. Saudara, saya kira belum pernah ada zaman seperti zaman kita, di mana hawa nafsu diumbar dan bisa
cari pemenuhan instannya begitu gampang selain daripada masa ini melalui dunia maya, saudara. Saudara kalau bertanya kepada orang 30-40 tahun yang lalu, bagaimana cara mereka mengakses pornografi, saudara? Mereka harus mengaksesnya dengan susah payah, harus beli majalah yang limited sekali di tempat yang sulit sekali, begitu ya. Dan mereka tidak bisa mengaksesnya 24 jam. Hari ini, dengan VPN, dengan internet, dengan berbagai media, apps-apps yang berkembang begitu rupa, hari ini orang bisa mengakses pornografi untuk memuaskan hawa nafsunya tanpa diketahui orang 24 jam dengan alat yang ada di tangannya masing-masing. Sebenarnya dunia pornografi, bisnis pornografi adalah bisnis dengan perputaran uang terbesar di dunia, melebihi bisnis narkoba. Karena apa? Karena ada begitu banyak orang yang mengkonsumsinya hari ini. 3 dari 4 remaja berumur 16 sampai 21, baik pria, baik wanita, pernah terpapar dengan pornografi. Dari mana? Dari dunia maya. Saudara, ini yang ditawarkan oleh media sosial dan dunia virtual hari ini. Engkau bisa memuaskan, mencari dahagamu. Namun saudara, kita tidak akan pernah menemukan kepuasan dahaga itu di dalam dunia virtual ini. Karena apa? Karena tidak ada yang sanggup. Likes tidak sanggup memenuhi duka kita tertolak. Posting terus-menerus tidak akan membuat kita semakin aman dengan penerimaan orang lain. Kita justru akan semakin rasa terancam dan gampang sekali rasa terancam ketika kita melihat ada orang-orang dengan likes, dengan penerimaan yang lebih besar daripada kita. Saudara, itulah sebabnya ketika Tuhan berurusan dengan penyembahan berhala, Tuhan urusannya itu sangat strict. Tuhan tuh seolah mau berkata bahwa ini perang besar. Tuhan tidak mentoleransi yang namanya penyembahan berhala, sehingga dia berkata bahwa saya sangat cemburu. Tuhan menyebut dirinya sendiri cemburu, seolah dia memakai kosakata kita yang sangat posesif, yang bagi kita hari ini sangat posesif. Kenapa Tuhan cemburu? Tuhan cemburu karena dia menganggap engkau dan saya penting. Tuhan cemburu karena dia tahu bahwa tidak ada yang sanggup benar-benar memenuhi dahaga kita selain dirinya sendiri. Saudara, masalah kita tidak akan pernah selesai hanya ketika kita melarikan diri di dunia maya. Selesai dari dunia maya, masalah kita di dunia nyata tetap ada. Jalan keluar dan kelegaan bagi kita ada di dalam Tuhan. Penerimaan kasih, kebutuhan kasih yang besar itu tidak bisa kita peroleh dari dunia maya. Semua itu hanya bisa diperoleh dari Allah yang sudah memberikan nilai, kebermaknaan, keberhargaan bagi kita dengan cara dia mati sendiri bagi kita. Saudara, kalau kita mencari dia di dunia maya, kita akan hilang di sana. Bukan hanya hilang, kita akan tersesat, kita akan diperbudak begitu rupa, makin haus dan tidak pernah terpuaskan. Berikutnya, yang terakhir, saudara. Kita self-centered dalam dunia virtual kita jika hidup di dalam dunia maya membuat kita justru detach atau makin terlepas dari kehidupan yang nyata, relasi yang nyata, dan belas kasihan yang nyata. Saudara, dunia virtual menawarkan kita semacam dunia baru, kan gitu ya. Dunia baru yang di dalamnya kita memegang kendali, dunia baru yang di dalamnya kita bisa memilih mau berelasi dengan siapa, tidak mau berelasi dengan siapa. Mau friend siapa, unfriend siapa, mau block siapa, mau unblock siapa. Kapan mau di-block, kapan mau di-unblock, kapan mau di-friend, kapan mau di-unfriend, kapan mau di-follow, kapan mau di-unfollow, begitu ya.
Kita ada di dalam sebuah relasi yang sepertinya real, tapi sebenarnya tidak real. Sebuah relasi yang sebenarnya berelasi, tapi seperti tidak berelasi. Sebuah relasi yang bagi banyak orang lebih aman, karena kontrolnya ada di tangannya. Namun ketika ini terus-menerus diikuti, lalu akhirnya kita tersedot hanya di dalam dunia yang virtual ini, sehingga akhirnya membuat kita melepaskan diri dari dunia yang nyata, justru itu jadi problem besar. Karena apa? Karena itu akan membuat kita menerjemahkan ulang. Sebenarnya Tuhan menempatkan kita untuk hidup di mana? Tuhan memberikan kita dunia virtual untuk kita hidup di dalamnya, tapi dunia utama tempat kita hidup adalah dunia real ini. Tuhan menempatkan kita untuk menjadi agen kasih di tengah dunia yang real ini. Tuhan pengen kita menyatakan belas kasihan di tengah dunia yang real ini. Ketika kita terlepas dari dunia real ini, untuk hidup dalam dunia yang tidak real, kita sedang menyangkali tujuan keberadaan kita. Sekali lagi teman-teman, hidup di dunia yang terlalu virtual, seringkali udah membuat kita tidak tahu lagi bagaimana berelasi dengan orang yang real. Saudara, kita bisa ngobrol banyak di dunia maya, bisa chatting dengan orang yang tidak kita kenal, tapi kita bisa diam 1000 bahasa dengan orang yang real, yang ada di hadapan kita. Saudara, kita bisa menghabiskan berjam-jam dengan orang-orang yang tidak jelas ada di mana, tapi kita tidak sanggup untuk bertahan dengan orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita di dunia nyata. Saudara, kita bisa mengkritik orang begitu rupa di dunia maya, menyatakan pendapat kita begitu rupa. Ketidaksetujuan kita bisa hancurin pendapat orang begitu rupa dan segala macam, tapi kita lupa bagaimana cara mengasihi orang dengan real. Kita lupa bagaimana cara menegur, kita tidak berani menegur, kita tidak berani berhadapan muka dengan muka, lalu empat mata dan berkata, aku sayang engkau, aku merasa engkau salah seperti ini, bolehkah engkau memperbaikinya? Tapi hari ini menjadi semacam, ya udah saya nyatakan aja, saya tidak peduli orangnya tersakiti, tidak tersakiti, hoax atau tidak hoax, bully atau tidak bully, saya nyatakan aja. Itu yang terjadi rekan-rekan hari ini. Lalu saudara, ada satu problem lagi. Hari ini ada banyak orang begitu cepat untuk bereaksi di dunia maya, tapi tidak pernah menunjukkan real love action, real compassion di dunia nyata. Hari ini ketika kita chatting, WA, lain apa segala macam, ketika ada orang berduka, ada masalah, ada problem, kita cepat sekali mungkin memunculkan tanda tangan berdoa, gitu ya. Ya no problem, memunculkan tanda itu no problem. But the problem is, benarkah kita berdoa waktu itu? Kita udah nggak ngerti cara benar-benar menyatakan kasih itu seperti apa. Apakah kita benar-benar berdoa? Saya berharap setelah ini, rekan-rekan ketika ada yang bergumul, lalu memunculkan itu di grup, rekan-rekan, lalu kita berkata, saya mendoakan. Di titik saudara berkata, saya mendoakan, benar-benar saudara berhenti sejenak dan berdoa bagi orang itu, tidak sekedar memunculkan emotikon berdoa itu, tanpa real action, teman-teman. Dan kalau boleh, rekan-rekan, saya kira ada something yang more than hanya sekedar emotikon lalu berhenti waktu itu dan berdoa di dalam hati. Saudara, ada something yang kita bisa lakukan. Kita bisa angkat telepon, kontak orang itu, berdoa langsung untuk orang itu. Bahkan saudara, saya kira ada something yang lebih lagi yang kita bisa lakukan. Kita bisa come in person. Kita bisa presence in body, saudara. Bodily presence. Datengin, peluk, nangis sama-sama orang itu. Saudara, that is a real compassion, that is a real love, saudara. Something yang hari ini menjadi begitu langka di tengah dunia yang begitu virtual centered itu, teman-teman. Saudara, mari kita periksa hidup kita. Adakah
dunia virtual kita pun sudah begitu berpusat pada diri kita sendiri. Saudara, Abraham Kuyper dalam salah satu tulisannya dia berkata begini, tidak ada satu inci pun dari hidup manusia, dari keberadaan manusia, yang atasnya Kristus yang berdaulat itu tidak berkata, ini milikku. Saudara, tidak ada satu inci, tidak ada satu jengkal pun hidup kita yang tidak dimiliki oleh Tuhan. Yang atasnya Tuhan tidak berhak. Yang atasnya Tuhan tidak boleh obok-obok. Yang atasnya Tuhan tidak berkata, ini harus dipakai untuk kesenanganku. Ini harus dipakai untuk memuliakan aku. Ini harus berpusat kepada aku. Saudara, biarlah ini yang menjadi pengakuan hidup kita juga hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menilai hidup kita. Nah, saudara, sebagai satu refleksi pribadi terakhir sebelum menutup, di tengah-tengah masa pandemi ini saya kira gereja juga perlu bertanya, apakah masa depan gereja after pandemi adalah sebuah gereja yang hybrid dengan banyak digitalisasi dan banyak virtual presence? Saya kira dunia kita hari ini tidak kekurangan virtual presence. Dunia kita hari ini kekurangan incarnational presence. Kehadiran inkarnatif versinya Yesus itu loh rekan. Kalau gereja hari ini pun terlalu tersedot begitu rupa hanya pada digitally presence, saudara, atau virtually presence, saya kira kita akan mengabaikan panggilan besar Tuhan untuk bersama-sama dengan orang lain. Kita kehilangan juga pelayanan yang dicontohkan oleh Yesus sendiri, yang dia datang sebagai manusia bersama-sama dengan kita, menangis bersama-sama dengan kita. Saudara, saya berharap ini menjadi semacam refleksi juga bagi kehidupan virtual bergerejanya kita. Demikian yang saya sampaikan. Saya akan berhenti sharing. Kita boleh masuk ke bagian tanya jawab. Satu pemaparan yang luar biasa dalam juga ya. Terima kasih untuk Pak Hermanto sharing malam ini. Nah, oke, kita akan masuk di dalam forum tanya jawab. Rekan-rekan, saya persilahkan jika ada yang ingin berdiskusi. Sekali lagi, kita mempunyai dua cara, yaitu kita bisa menuliskan pertanyaan kita di kolom komentar, kolom chat, atau kita bisa bertanya langsung. Nanti rekan-rekan saya yang menjadi co-host akan menolong siapa yang hendak bertanya secara langsung. Mari, silahkan. Saya langsung ke bagian refleksi tadi. Ya, ada incarnative present sama virtual present. Dan kita harus, di zaman kita ini kan mau tidak mau, media inilah menjadi satu alat yang kita pakai. Apakah mungkin ya incarnative present yang virtual? Jadi kita bisa hadir, kita bisa mengekspresikan emosi kita, mulai kayak video call seperti itu, sehingga ada touching yang terjadi sekalipun tidak langsung seperti itu. Nah, mungkin Pak Hermanto bisa apa saya nggak tahu lah, oke, seperti apa itu. Kira-kira seperti itu, Pak Oki. Baik Pak, terima kasih. Silakan Pak Hermanto. Oke, terima kasih Pak Arianto. Saya tidak berkata bahwa maksudnya kita anti digital. Jadi kita pun hari ini bertemu secara virtual, rekan-rekan gitu, dan saya merasa bahwa ini pun a kind of blessing in disguise begitu ya. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana gereja kalau hari ini di tengah pandemi ini nggak punya teknologi, akan mengerikan sekali juga begitu ya. Tapi yang menjadi poin saya adalah begini, jangan sampai
virtual presence itu menjadi the only presence yang membuat kita membuang the incarnational presence. Gitu ya. Jadi maksudnya kalau Craig Groeschel dalam bukunya dia berkata begini, kehadiran virtual itu harusnya adalah fasilitas menuju real presence. Jangan berhenti hanya di virtual presence begitu ya. Ketika ada orang yang sudah muncul di virtual, harusnya itu ditindaklanjuti secara inkarnasional sepanjang memungkinkan sebenarnya begitu ya. Tapi kan problemnya seringkali ya kita tergoda dengan hanya apa yang ada di depan mata kan ya. Wah, virtual presence viewers kita hari ini misalnya 15.000 misalnya begitu ya. 15.000 lalu yang komentar misalnya ada 15 orang. Pernah nggak yang 15 orang ini dicari misalnya gitu. Di gereja saya sebelum ini begitu ya. Ada satu acara yang dilakukan setiap pagi gitu ya. Selalu ada orang-orang tertentu yang dengan clear menunjukkan betapa dia sedang bergumul dan bermasalah gitu ya. Yang dilakukan di acara itu adalah orang itu didoakan live di tempat itu. Tapi saya terus-menerus mendorong, saya bilang begini, cari tahu dong itu siapa gitu maksudnya. Dengan dunia kita hari ini harusnya itu bisa dicari tahu kan. Kalau orang yang masih di Jakarta, kenapa nggak dicari misalnya begitu. At least kalau nggak, masa nggak bisa ditelepon gitu loh. Masa kita harus berhubungan hanya ketika kita live streaming misalnya gitu. Ada extra miles yang harusnya bisa dikejar. Gitu. Nah, apakah itu jadi perhatian kita? Kira-kira begitu, Pak Haryanto. Ya, saya setuju Pak Hermanto. Benar itu. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, apakah ada tanggapan lagi dari Pak Haryanto? Ya. Atau mau tambahan dari Pak Hermanto? Silakan. Ada satu yang tadi nanya langsung ke saya, begitu ya. Bagaimana caranya kalau saya sadar misalnya, ternyata saya menyadari bahwa aduh saya ternyata self-centered banget ya, self-centered banget. Ada beberapa hal yang harus saya lakukan, gitu ya. Yang pertama, saya kira ketika kita menyadari kita self-centered banget, maka kita harus putusin polanya dulu. Ketika kita self-centered, artinya ada satu arah hidup yang harus dibalikan dulu. Mungkin untuk sementara waktu, hal pertama yang harus dilakukan adalah berhenti atau batasi dulu pemakaian atau hidup kita di dunia virtual sebisa mungkin. Misalnya, ketika istri saya menyadari dia begitu attached ke Instagram begitu ya, sehingga terus-menerus sepertinya harus cek ada apa yang terjadi, dia akan sejangka waktu memutuskan untuk delete apps itu. Berpuasa secara intensional untuk berkata bahwa begini, saya tidak bergantung kepada itu, nilai saya tidak ditentukan oleh itu, saya tidak harus update di situ, begitu ya. Lalu setelah kita puasa hidup virtual itu, di tengah puasa itu kita kembali mencoba untuk mengalign hidup kita dalam relasi dengan Tuhan. Hanya ketika kita menemukan kenikmatan hidup yang berpusat kepada Tuhan, hanya di tengah ketika kita menemukan indahnya hidup sama Tuhan itu, kita tidak lagi mikirin diri kita sendiri sebenarnya. Tanpa kita mengarah kepada Tuhan, kita akan terus mengarah sama diri sendiri. Jadi ini dua langkahnya. Yang pertama, putuskan dulu media yang selama ini dipakai untuk menjadi ekspresi self-centerednya kita. Putuskan itu. Lalu yang kedua, selesaikan akarnya. Akarnya adalah ketidakberpusatan kita kepada Allah. Biarkan hati itu dibereskan sebelum kita kembali habis-habisan menenggelamkan diri di dunia virtual. Kira-kira begitu. Ada satu istilah yang menarik perhatian saya ya. Ini juga sepertinya bacaan kita satu frekuensi nih, Pak Hermanto. Incarnational ministry. Satu istilah yang menarik sebenarnya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ya. Misalnya incarnational ministry itu
gambarannya seperti apa, dan kira-kira di tengah ya tantangan zaman seperti ini, nah kira-kira apa yang masih kita bisa gali ya, maksudnya kita bisa olah seperti apa gitu. Misalnya untuk hari ini ya, di tengah International Ministry itu ya berbicara soal bodily presence ministry begitu ya. Jadi kita hadir bukan hanya secara tubuh sih, tapi juga membawa serta jiwa kita segala macam di sana begitu ya. Perhatian kita, passion kita bawa ke sana. Nah, tapi ini berbicara soal saya touch langsung dengan mereka gitu ya. Misalnya saya nggak tahu berapa banyak gereja hari ini masih menjalankan pelayanan pembesukan di tengah kondisi pandemi. Saya tidak berkata bahwa mari kita cari mati dengan pergi pembesukan, enggak gitu ya. Tapi saya mau berkata soal begini loh, kalau kita masih berani pergi ke mall, tapi kita tidak berani kunjungi orang, ada yang salah dengan konsep pelayanan kita, gitu, atau konsep hidup Kristen kita. Gitu. Nah, lalu misalnya begini, bodily ministry itu misalnya begini, daripada sekedar hanya telepon, hanya chatting, gitu ya, nanya kabar orang, chatting, gitu ya. Kenapa kita nggak telepon misalnya? Daripada sekedar telepon, kenapa nggak ketemu? Daripada sekedar berkata bahwa saya berduka dengan duka citanya kamu, kenapa nggak datang lalu nangis bersama? Kira-kira begitu. Jadi ini ngomong soal, ya udah saya libatkan diri saya sepenuhnya, hadir di situ gitu. Pemahaman saya terhadap incarnational ministry itu ya seperti itu. Oke, ini ada satu pertanyaan yang masuk di chat secara pribadi. Ya. Bunyi pertanyaannya seperti ini. Mungkinkah tidak menjadi self-center ya justru dengan bantuan media online? Jadi tidak dengan menjauh, tetapi mengambil jarak saja. Tentu bisa, karena itu dari awal saya berkata bahwa sebenarnya dunia virtual ini kan netral ya, sesuatu yang maksudnya begini, alat yang bergantung kepada siapa yang memakainya. Oke, ini adalah sebuah pedang yang bisa membunuh, tetapi juga bisa menyembuhkan, gitu loh. Bisa untuk membedah, bisa untuk membunuh, begitu loh. Nah, apakah media sosial bisa dipakai dengan tidak self-centered? Sangat bisa, sangat bisa. Itu pendapat saya. Jadi saya nggak melarang kita atau meminta kita untuk ini. Oke, mulai saat ini kita kembali ke dunia primitif, nggak usah ada di dunia virtual. Enggak. Ketika saya berkata tadi, Abraham Kuyper bilang setiap inci dari hidup kita adalah milik Tuhan, ya berarti setiap inci itu termasuk ya dunia virtual ini. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memakainya, gitu loh. Dunia virtual ini bisa menjadi alat untuk kita menyatakan belas kasihan dengan real sebenarnya. Daripada sekedar melihat di kita bisa, misalnya kita bisa ada siapa gitu ya, misalnya yang butuh apa, ternyata di kota yang sama dengan kita. Daripada sekedar like tanda doa, why not kita datang? Iya, Christian, right? Kita gambar dan rupa Allah kan, begitu. Why kita nggak memakai ini menjadi alat ke sana, begitu. Dengan begitu kita tidak self-centered. Begitu. Jadi sekali lagi, apakah bisa dikatakan kalau filternya itu ya diri kita gitu, supaya kita tidak terhanyut ke sana? Filternya ya diri kita dalam arti begini, diri kita dalam arti kesehatan relasi kita dengan Tuhan. Gitu ya. Ketika kita hidup dalam relasi yang sehat dengan Tuhan, gitu ya, sehat dalam relasi yang sehat dengan Tuhan, maka sebenarnya kita punya kekritisan tertentu dalam memakai ini. Kita punya idealisme tertentu ketika memakai ini. Tanpa itu, ya ini bisa jadi mengerikan begitu.
Nah, ini ada pertanyaan yang masuk di kolom chat. Pak Hermanto juga bisa melihat ya, karena dikirim untuk semua juga. Nah, apakah mungkin medsos sebetulnya tidak netral? Karena pada mulanya memang diciptakan oleh pembuat apps untuk memuaskan ya self-center kita gitu ya. Menarik juga nih pertanyaan. Saya pernah membaca satu artikel di di Gospel Coalition, saudara, begitu ya, yang berkata begini, sebenarnya apps media sosial itu diciptakan dengan algoritma, ini bahasa itulah ya, maksudnya bahasa teknisnya mereka ya, diciptakan dengan algoritma tertentu yang akan membuat kita terus-menerus mencari apa yang jadi perhatian kita. Gitu. Jadi akan munculkan apa yang jadi perhatian kita. Jadi rumusnya memang itu gitu ya. Jadi ketika dibangun, rumusannya adalah akan terus tracing apa yang jadi perhatian kita. Kalau yang kita senangi adalah otomotif, ya dia akan algoritmanya main. Otomotif terus akan muncul begitu ya. Fashion ya dia akan muncul terus. Algoritmanya akan main begitu. Memang kalau mau ngomong, ketika dibuat, apakah pembuatnya netral? Sekali lagi, saya berkata medsosnya netral, tidak berkata pembuat dan pemainnya netral. Algoritma seperti itu tidak harus membuat kita terus-menerus ada di situ kan. Gitu. Algoritmanya memang begitu, tapi kita tidak harus mengikuti permainannya begitu. Kalau saya melihatnya begitu, makanya saya berkata medsosnya sebenarnya netral dalam arti kalau kita yang memakainya netral, ya akan jadi netral. Masalahnya kita tidak netral. Masalahnya kita self-centered. Jadinya algoritma itu, ya algoritma self-centered. Oke. Saya jadi keinget ada satu game buatan orang Vietnam atau apa itu ya, yang burung itu loh, Flappy Bird. Flappy Bird. Di Kedip. ya sekarang di filter Instagram ada ya. Tapi kalau dulu kan dikembangkan oleh seorang pemuda sederhana, bukan perusahaan yang besar, bikin game itu ya, Flappy Bird. Dia launching di Android, Play Store. Yang mengunduh itu akhirnya kan jadi banyak. Terus akibatnya dari game itu, katanya banyak yang kecanduan main itu ya, Flappy Bird itu. Nah, si pembuatnya itu jadi menyesal. Waduh, bikin game yang membuat candu bagi banyak orang. Terus akhirnya dia hapus. Ya, hapus game itu ya. Ya, itu mungkin bisa jadi gambaran bagaimana usernya itu tidak netral. Game dalam batas tertentu mungkin bisa menjadi satu hal yang positif ya. Untuk alat refreshing dari kepenatan mungkin ya. Tapi kalau sudah bandulnya ditarik jadi kecanduan, wah ini jadi nggak benar juga gitu. Ya, setuju. Apakah ada pertanyaan lain dari rekan-rekan? Mari silahkan satu atau satu dua di chat personal begitu ya. Oh oke, silahkan. Ada satu di chat personal saya. Saya nggak tahu ini mewakili berapa banyak orang begitu ya. Pertanyaannya begini, kenapa bermedia sosial itu lebih seru daripada baca Alkitab? Kok kayaknya main media sosial itu ngeflow banget gitu ya, bisa berjam-jam begitu segala macam, lalu bisa sampai lupa waktu. Kok kayaknya baca Alkitab enggak gitu ya. Kok kayaknya baca Alkitab aduh bergumul banget begitu ya. Apakah kasih kepada Allah itu harus struggle, nggak ngeflow begitu aja gitu ya. Bukannya mengasihi itu harusnya tidak perlu struggle. Saya kira ada dua problem di sini begitu ya. Yang pertama, kasih kepada Allah, apakah akan ngeflow begitu saja? Kasih kepada Allah ngeflow, harusnya ngeflow, tapi seringkali dimatikan oleh keakuan kita, gitu ya. Jadi maksudnya begini, kita harus menyadari bahwa ada dua pemerintahan di dalam diri kita, kasih kepada Allah dan kasih kepada diri. Oke, kalau nggak ada kasih,
ya iya ini akan ngeflow begitu ya. Tapi ini akan terus-menerus, sehingga tentu saja ketika kita melakukan apa yang jadi keinginan kita yang lebih besar, ya pasti lebih ngerti. Yang melakukan apa yang kita pengen ya lebih ngeflow begitu. Nah disinilah berarti ya tuntutan untuk menyalipkan itu jadi lebih besar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua begini, problemnya lagi ada di mana? Apakah mengasihi itu apakah pasti tidak struggle? Salah. Love itu costly, teman-teman. Gitu ya. Love itu pasti costly. Maksudnya mengasihi itu mahal. Mengasihi itu bayar harga. Dan untuk bayar harga saya kira pasti ada pergumulan. Gitu loh. Mana ada orang yang mengasihi tanpa bayar harga? Mengasihi yang tidak bayar harga, saya kira tidak mengasihi. Karena berarti kita masih mengasihi dalam begini loh, dalam kenyamanan kita. Kasih yang sejati itu adalah kasih yang give up everything sebenarnya. Dan itu yang real love sebenarnya. Oke, thank you. Ini ada satu penanya, peserta yang ingin bertanya secara langsung. Silakan, Ko Teguh. Ya. Pak Hermanto, saya mau tanya ini Pak, ini mungkin studi kasus tapi real Pak ya. Jadi gini, kalau saat ini kan saya gini, misalnya saat ini terjadi gempa bumi dan di dalam rumah ini sudah mulai parah sekali nih. Biasa kan orang kalau sudah tidak punya harapan kan dia akan berpikir, waduh Tuhan selamatkan aku dari rumah ini supaya aku tidak meninggal. Dia akan meminta seperti itu karena itu harapan terakhirnya Pak. Nah, cuma di zaman sekarang ini kalau saya lihat ini kan memang ini kan COVID sekarang orangnya kan semakin banyak yang kena COVID. Sudah begitu kan di medsos kan juga macam-macam nih teori yang berkembang, ada yang bilang itu tuh konspirasi lah, ada yang bilang gimana, dan banyak manusia yang sekarang itu makin aware untuk memperketat protokol kesehatan sampai tidak keluar rumah, tidak bertemu dengan orang secara langsung gitu. Nah, terus setelah dia mendengar berita-berita bahwa mungkin temannya atau kerabatnya itu yang memang sudah cukup ketat menjaga protokolnya itu, ya tetap aja kena, ya tetap aja ada yang meninggal gitu. Terus dia merasa, wah saya tuh kok kok pesimis gitu loh. Jadi dia semakin bukannya, saya pernah nanya gini, kalau misalnya nih kan kamu udah tahu sekarang tuh COVID semakin banyak kayak gini, kalau misalnya banyak yang meninggal, kamu kira-kira sudah persiapan belum untuk lebih dekat sama Tuhan, untuk baca Alkitab, untuk berdoa setiap hari sama Tuhan untuk minta perlindungannya. Tapi kalau saya lihat malah bukannya itu yang dilakukan, malah dia berpikir Tuhan itu tidak begitu menolong, kita itu manusia berusaha sendiri dengan kemampuan kita sendiri gitu. Nah kalau menurut Bapak itu bagaimana? Karena itu saya lihat itu kan self center yang tadi itu kayaknya manusia tuh begitu, dia tidak percaya adanya Tuhan itu, penyertaan Tuhan itu tidak dipercayai karena itu gitu. Ya, sekian Thank you Pak Teguh. Oke, saya akan menjawabnya dengan dua gitu ya. Yang pertama sebenarnya yang harus dicari adalah akar dari ininya ya, maksudnya jadi akar pertanyaannya dia itu apa gitu ya. Jadi bukan sekedar jadi misalnya begini, ketika dia ngomong soal aduh ini jadinya nggak ada gunanya nih, ini Tuhan ada di mana, Tuhan menolong. Nah berarti titik itulah yang harus dibereskan dalam percakapan dengan orang itu gitu ya. Emang bagi dia Tuhan tuh harusnya seperti apa? Ketika bertemu dengan orang yang seperti ini, saya kira inilah saatnya untuk memperkenalkan who God really is gitu ya. Ini berhubungan dengan jawaban saya yang kedua, gitu ya. Saya sangat meyakini bahwa ini adalah masa pemurnian, kan? Saya kira after ini gereja orang Kristen akan hidup dalam keadaan yang sepenuhnya berbeda dengan sebelum pandemi. Karena pandemi ini adalah masa pemurnian. Ada banyak orang, ada seorang penulis lagi sekali lagi di Gospel Coalition, saya demen sekali dengan ini, begitu ya, Gospel Coalition ini, begitu ya. Di awal pandemi ini dia nulis begini. Thank God for COVID. Karena apa? COVID akan mematikan mereka yang selama ini hanya jadi consumer Christians
Yang ke gereja hanya untuk menjadi konsumen, bukan pelaku. Yang ke gereja hanya untuk mendapat sesuatu yang dia mau dan bukan untuk worship God. Gitu ya. Yang ke gereja hanya untuk mencari kesenangannya, tapi bukan untuk hidup bersama dalam komunitas dengan sesama dan dengan Allah. Thank God buat COVID ini, karena apa? COVID ini akan menghabisi orang-orang seperti itu. Jadi masa ini akan menjadi masa pemurnian. Karena itu, ketemu dengan orang yang seperti yang tadi saya yang bertanya kepada Pak Teguh, saya kira ini menjadi masa yang baik untuk menjadi begini. Reteach dia soal oke, berarti konsep kamu selama ini soal Allah itu salah gitu loh. Allah bertindak tidak harus seperti yang kita diktekan. Ketika kita tidak melihat Allah bekerja dengan menghentikan COVID ini, tidak berarti Allah tidak sedang bekerja. Ketika Allah tidak bekerja dengan menghentikan angka kematian, tidak berarti Allah tidak ada. Karena apa? Allah bekerja dengan cara yang lain. Misalnya itu, gitu ya. Lalu siapa kita sehingga kita sanggup menilai Allah bekerja seperti apa dan sebagainya, begitu. Nah, justru menurut saya ini menjadi masa pemurnian sekaligus sebenarnya masa mengajar ulang sih. Masa mengajar ulang jemaat bagaimana hidup sebagai anak Tuhan. Karena ya terus terang ya orang Kristen di Indonesia kan selama ini terlalu adem ayem sekali begitu ya. Adem ayem dan ya sekarang ya kita berhadapan dengan something yang real yang bukan hanya dihadapi oleh orang Indonesia tapi oleh orang seluruh dunia, dan ini memaksa kita untuk mengevaluasi ulang kepengikutan kita sama Tuhan itu seperti apa. Begitu kira-kira Pak Teguh jawaban saya. Oke, thank you. Last question, Pak Hermanto. Apa tanggapan Bapak? Ini ada yang bertanya ya. Apa tanggapan Bapak mengenai spiritualitas yang otentik di tengah dunia digital yang semu? Yang katakanlah kalau saya pernah baca itu kan ada yang memberikan istilah itu kosmetik ya. Ya. Kan real. Nah, kira-kira gimana tanggapan Pak Hermanto, dan mungkin kita memberikan betul ya gimana ya, atau mungkin bisa bagaimana kita tetap menjaga spiritualitas yang otentik di tengah dunia virtual yang mengelilingi kita gitu ya, yang semu dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Jadi memang kata otentik itu adalah kata yang kata yang banyak dihubungkan langsung dengan dunia virtual ini, seolah seringkali langsung diidentikan bahwa virtual itu berarti tidak otentik gitu ya. Ya walaupun seringkali kenyataannya benar sih ya gitu ya. Misalnya hari ini ketika banyak orang kuliah atau sekolah dengan Zoom, seberapa otentik kita di balik layar-layar hitam dengan video yang mati ini begitu ya. Seringkali memang maksudnya ada banyak orang yang ya udah hadir tapi tidak dengan dirinya yang sesungguhnya gitu ya. Nah, itu memang sepertinya diberikan ruang yang besar di dalam media sosial dan dunia virtual begitu ya. Kita hanya menampilkan sisi yang terbaik, hanya menampilkan momen terbaik yang kita pengen tampilkan, hanya menampilkan sisi yang kita pengen di-highlight dan diingat orang, lalu sisi-sisi yang kita tidak suka, sisi-sisi yang bagi kita memalukan, sisi-sisi yang kita pengen tutupi, yaitu semuanya tetap tertutupi. Nah, rekan-rekan, bagaimana spiritualitas yang otentik di tengah-tengah masa ini harus dimulai dengan dua. Satu, kesadaran bahwa Tuhan kita mengasihi kita apa adanya, seotentik kita adanya. Sebelum kita berani otentik atau hidup secara otentik di dunia virtual, mari hidup secara otentik dulu di hadapan Tuhan. Gitu ya. Ketika kita berani jadi diri kita sendiri di hadapan Tuhan, kita akan berani untuk jadi apa adanya kita di hadapan orang, baik nyata maupun tidak nyata.
kalau kita sendiri sama Tuhan pun masih tutup-tutupan gitu ya. Ya pastilah dengan sesama juga akan begitu. Ya itu natur keberdosaan kita kan. Ketika manusia Adam dan Hawa jatuh, ya hal pertama yang mereka lakukan juga yang menutup itu kan begitu. Ya biarlah kalau kita masih tidak bisa otentik, ya biarlah darah Kristus itu sendiri yang menebus kita dulu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah itu, mari belajar untuk tidak hanya selalu menampilkan sisi yang terbaik. Sometimes kita harus berani tampilkan kelemahan kita. Bukan berarti kita bersorak-sorak lalu merayakan kelemahan kita seperti gereja-gereja tertentu yang merayakan kejatuhan ke dalam dosa, gitu ya. Lalu pengakuan kejatuhan ke dalam dosa itu menjadi sesuatu yang membanggakan, bukan begitu. Tapi dengan real kita menunjukkan bahwa kita pun manusia yang sedang bergulat. Saya kira itu part yang penting sekali, begitu ya. Nah, tapi pertanyaannya begini, apakah part begitu adalah part yang cocok kalau dipertontonkan di dunia maya? Mungkin sebagai jalan masuk, iya. Tapi sekali lagi itu harus kembali ke dunia pelayanan inkarnasional itu. Kehadiran secara otentik yang berkata bahwa saya pun bergumul, saya sama seperti kamu. Kamu bergulat terhadap dirimu sendiri, saya pun bergulat. Kamu jatuh, saya pun pernah jatuh. Keotentikan seperti itu yang membangun orang hari ini. Banyak hamba Tuhan, baik pelayan aktivis gereja itu mengecewakan orang. Kenapa mengecewakan orang? Karena ternyata selama ini mungkin di mata banyak orang itu dia Superman. Tidak vulnerable, gitu ya. Kelihatannya oke banget begitu ya. Tapi satu titik dia jatuh, orang langsung kehilangan respect. Rekan-rekan, mari kita lebih otentik dalam keseharian kita, bukan hanya di media sosial sebenarnya. Dengan otentik itu sebenarnya kita menolong untuk boleh berjalan bergumul bersama-sama dengan orang di dalam kelemahan dan bergumulan mereka juga. Itu sih kira-kira. Jadi kalau mau sebelum kita, maksudnya begini, sebelum kita posting something misalnya di internet begitu ya, di media sosial, mungkin yang perlu kita tanya adalah begini, apakah ini benar-benar saya, gitu ya? Apakah ini benar-benar saya, gitu ya? Kalau bukan saya, ya nggak usah posting, begitu ya. Apakah ini kebenaran tentang diri saya? Gitu. Apakah hanya ini kebenaran tentang diri saya? Itu part yang kita perlu tanya yang kedua, begitu. Lalu yang ketiga, buat apa saya posting ini? Kalaupun kita posting kelemahan kita yang otentik hanya untuk menarik perhatian ke diri kita sendiri, again, itu self-centered virtual life, gitu ya. Tujuan dari otentisitas itu adalah supaya kita bisa vulnerable, lalu orang boleh melihat anugerah Tuhan yang melebihi kelemahan kita, kan? Gitu ya. Jadi maksudnya begini, at the end itu harus kembali ke sana, bukan begini, gila ya dia otentik banget. Goal kita bukannya sekedar dia otentik banget, tapi goal kita adalah begini, melihat anugerah Tuhan yang melampaui seluruh kelemahan kita. Itu yang harusnya dilihat orang. Oke, thank you. Ya, sepertinya kita akan akhiri untuk webinar kita malam hari ini. Saya mewakili keluarga besar GKI Stadion mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari Pak Hermanto. Kiranya Tuhan yang juga terus memimpin masa studi dan pelayanan di saat Malang ya. Saya baru mengetahui kalau Pak Hermanto ini sekarang juga melayani di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Luar biasa. Selamat melayani alma mater kita. Oke. Ya, terima kasih juga buat Bapak Ibu, saudara sekalian yang juga boleh bergabung pada kesempatan malam ini. Dan kami juga ingin mengundang kembali Bapak Ibu saudara sekalian di pembinaan iman online ini bulan depan, tanggal 27 Februari, di jam yang sama, itu Sabtu, kita akan mulai di jam 7 malam, sama seperti hari ini. Kita akan bersama-sama belajar berbicara tentang the end of me, akhir dari keakuan. Ini
masih ada kaitannya juga dengan materi pada malam hari ini. Dan untuk pembicara pembinaan iman online bulan depan akan dibawakan oleh penginjil Samuel Sugiarto dari UK Petra, Surabaya. Nah, mari rekan-rekan sekalian bisa mencatat tanggalnya 27 Februari jam 7 malam, masih di dalam pertemuan online semacam ini, pakai Zoom ya. Seperti itu. Rekan-rekan sekalian boleh menginfokan kepada sanak saudara, teman, untuk bisa bergabung bersama-sama di pembinaan iman online. Terima kasih sekali lagi buat partisipasi dari saudara-saudari sekalian, Pak Hermanto juga, dan kita akan menutup malam hari ini di dalam doa. Dengan kasih saya memohon untuk Pendeta Ponco boleh menutup kita di dalam doa. Ya, baik, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih kami boleh diberkati melalui pemaparan Bapak Hermanto dan juga tanya jawab yang makin mempertajam pemikiran. Kami bersyukur karena kami hidup di tengah dunia yang sekarang ini ada fasilitas-fasilitas yang dapat kami gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi juga kami harus terus mewaspadai karena di balik itu semua, iblis juga tidak tinggal diam untuk terus bekerja, menjauhkan kami dari Tuhan, untuk terus berfokus kepada diri sendiri, melupakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang sangat banyak yang boleh kami terima hari ini, terutama berkaitan dengan situasi di mana orang terus berpusat pada diri sendiri dengan menggunakan media sosial dan alat-alat yang lain. Terima kasih, Kau berkati Bapak Hermanto di dalam studinya dan pelayanannya di saat malang bersama dengan hamba-hamba Tuhan lainnya. Terima kasih juga karena bidang pembinaan memfasilitasi kami dengan webinar-webinar yang sangat memberkati kami. Terima kasih Engkau berkati pelayanan teman-teman kami ini. Terima kasih, kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami malam hari ini, biarlah kami dapat istirahat dengan nyenyak, dengan tenang, dan besok kami dapat pulih kembali, fresh untuk kami menjalani kehidupan pemberian Tuhan, untuk terus dapat memuliakan Engkau. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Terima kasih Pak Hermanto untuk pelayanannya, Tuhan memberkati ya. Terima kasih. Oke, saya tadi sembari berdoa saya keinget sesuatu begitu ya. Sorry, saya ambil beberapa menit begitu ya. Silakan. Satu contoh misalnya tadi saya takut kalau saya nggak sampaikan ini nanti rekan-rekan mungkin ada inspirasi yang bisa dilakukan begitu ya. Salah satu contoh pelayanan inkarnasional yang bisa dilakukan dengan media sosial itu sebenarnya begini. Saya tuh punya Instagram tapi hampir nggak pernah dipakai rekan-rekan begitu ya. Maksudnya jarang sekali saya posting something. Buat apa Instagram itu sebenarnya untuk update hidupnya teman-teman anak muda yang saya layani begitu ya. Jadi kalau bahasanya anak muda suka stalking mereka lah begitu ya. Nah, waktu stalking mereka saya suka memperhatikan detail apa yang mereka posting, gimana kebiasaan mereka posting dan sebagainya begitu ya. Dan ternyata itu menjadi alat masuk untuk melayani mereka secara personal, rekan-rekan. Caranya gimana? Misalnya saya akan lihat, anak ini belakangan ini posting dia sama pacarnya, terus. Tiba-tiba nggak pernah posting lagi sama pacar. Lalu saya cek, seluruh history dengan pacarnya itu sudah tidak diposting lagi di media sosial. Nah, itu jadi kesempatan saya untuk masuk lalu tanya begini, loh, what happened? Apa yang terjadi gitu ya? Apa yang terjadi? Lalu dari obrolan sederhana apa yang terjadi itu biasanya saya akan arahkan kepada begini. Ada apa kamu dan isu pacaran ini gitu ya, misalnya gitu ya. Kok kayaknya seingat saya ya, kamu udah dalam setahun terakhir ini udah ganti pacar 3 kali. Ada apa dengan pacaran gitu ya, maksudnya kebutuhan apa sih yang kamu cari di sana? Apa yang kamu kejar misalnya begitu ya. Lalu akhirnya jadi obrolan soal begini, apakah hidupmu berpusat sama Tuhan apa enggak gitu ya. Jadi lihat ya rentetannya begitu ya. Atau misalnya ada orang-orang yang suka banget posting
posting apa ya? Posting makanan begitu ya. Nah, posting makanan itu jadi bahan awal obrolan untuk ngomong gini, ada minat apa kamu sama makanan, misalnya begitu loh. Makanan ini apa sih posisinya di hidupmu? Apakah itu udah menggantikan apa enggak? Kira-kira seperti itu rekan-rekan. Jadi media sosial harusnya bisa jadi jalan masuk untuk melanjutkan pelayanan yang inkarnasional itu. Oke, thank you teman-teman untuk waktunya. Thank you. Terima kasih.